kita akan membahas contoh 4 variasi soal pertidaksamaan rasional. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Kita mulai dari soal pertama. 2 per X negatif 3 kurang sama dengan 0. Pastikan terlebih dahulu ruas kanan itu 0. Nah, ini benar ya. Dan ruas kiri dalam faktor-faktor. Nah, ini juga sudah benar. Selanjutnya, gambarkan nilai ruas kiri pada garis bilangan. Ruas kiri yang ini, saya kasih kotak. Kita akan gambarkan nilainya pada garis bilangan. Dan untuk menentukan nilainya itu, kita perlu tahu kapan dia bernilai 0 dan kapan dia tak terdefinisi. Nah, kita ingat lagi, kalau ada bilangan pecahan yang atas 0, bawah bukan 0, misalnya 2, ini hasilnya 0. Tapi kalau bilangannya itu misalnya yang atas 2, yang bawah yang 0, nah, yang bawah ini 0, nah ini dia tak terdefinisi atau tidak ada nilainya, teman-teman. Tidak akan ada bilangan jika dikali 0 itu hasilnya 2. Tidak ada bilangan real, makanya dia tidak terdefinisi di dalam bilangan real. Atau tidak ada bilangan real yang seperti itu. Oke, kita akan gambarkan nilai ruas kiri ini pada garis bilangan. Kita akan cari terlebih dahulu kapan dia bernilai 0 dan kapan dia tak terdefinisi. Pecahan ini akan bernilai 0 jika yang atas itu 0, teman-teman. Dan ini yang atas itu 2, tidak mungkin 0. Nah, berarti ini tidak pernah bernilai 0. Kemudian pecahan ini akan tak terdefinisi jika yang bawah itu 0. Nah, ini akan 0, penyebutnya itu, jika X-nya 3. Persis di 3, ruas kiri ini yang saya kasih kotak itu ya, itu tak terdefinisi, tidak punya nilai. Nah, selanjutnya baru kita tentukan untuk X yang lainnya, teman-teman. Ada 3 cara. Cara pertama, untuk X di kanannya 3, berarti X yang besar karena sebelah kanan, 3 yang kecil ya. Kalau gitu, X kurang 3 itu berarti besar kurang yang kecil, positif. Yang atas 2, positif dibagi positif, hasilnya positif. Maka yang sini positif. Sementara untuk X di kirinya 3, berarti X itu yang kecil, kecil dikurangi besar, itu hasilnya negatif. Positif bagi negatif itu negatif, maka yang sini negatif. Itu cara pertama. Cara kedua yang sering dipakai di sekolah, ambil sampel. Kanan 3 misalnya 4. 4 kurang 3 itu 1, 2 dibagi 1 itu 2, positif. Maka sampel 4 tadi kanan 3 sini, ini positif. Sebelah sini ambil sampel misalnya 2. 2 dikurang 3 itu negatif 1, negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Maka untuk sampel 2 di sebelah kirinya 3 itu nilainya negatif. Cara ketiga yang saya rasa ini paling cepat ya, yaitu kalikan semua koefisien X sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Koefisien X-nya ini positif. Ini ya teman-teman ya, bukan ini ya. Positif. Di luar dia itu pengaruh, ini yang atas ini positif. Kalikan. Dikali atau dibagi itu sama aja ya. Kalau plus kali plus kan plus, plus dibagi plus kan plus juga, teman-teman. Jadi bisa kita kalikan ini. Oh, positif. Maka yang paling kanan itu positif. Sebagai tanda untuk daerah paling kanan. Selanjutnya, daerah yang dipisahkan oleh pembuat 0 faktor selalu berbeda tanda. Nah, ini pembuat 0 faktor nih namanya, teman-teman. Selalu berbeda tanda. Berarti plus
min, kalau ada lagi plus, min, seterusnya ya. Kecuali, berarti ini yang tidak beda tanda. Kecuali faktor itu adalah bentuk definite positif. Bentuk yang selalu bernilai positif. Definite positif itu selalu bernilai positif. Apa aja bentuk yang selalu bernilai positif atau definite positif itu? Pertama, bilangan berpangkat genap. Nah, apapun kalau pangkatnya genap itu kan tidak pernah negatif, teman-teman. Nah, itu definite positif ya. Kedua, akar genap. Misalnya akar 2, akar 4, akar 6, dan seterusnya. Yang ketiga, nilai mutlak. Tidak ada nilai mutlak itu hasilnya negatif. Hasilnya pasti positif. Nah, ini ya. Terutama kalau ada ini berarti dia nggak ganti tanda. Berarti ini gimana? Ini kan dipisahkan oleh faktor ini. X kurang 3, pangkatnya 1. Kan bukan bentuk definite positif, ya kan? Berarti ini pasti ganti tanda, seperti ini. Contoh lainnya, misalnya seperti ini. 2 per X negatif 3 kuadrat gini. Berarti penggambaran pada garis bilangan persis di 3 dia tak terdefinisi. Positif, maka yang kanan positif. Dipisahkan oleh 3, berasal dari faktor yang pangkat genap, maka dia tidak ganti tanda atau tidak beda tanda daerahnya itu. Positif, sini juga positif. Seandainya di sini negatif, maka yang ini juga negatif, teman-teman. Enggak ganti tanda. Ya, yang ini ya, yang definite positif. Oke, kita kembali ke sini. Yang diminta soal adalah yang di dalam kotak itu yang kurang dari 0. Nah, itu negatif sama dengan 0. Berarti sama 0. Yang negatif adalah 3 ke kiri. Yang 0 tidak ada. Ini kan tak terdefinisi di sini, bukan 0 ya. Berarti 3 ini nggak ikut. Nah, itu ditandai dengan lubangnya ini tidak ditebalkan, teman-teman. Tidak dihasil penuh ya. Oke, inilah penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian adalah himpunan kurung kurawal X anggota bilangan real dengan X-nya itu di kirinya 3. Berarti X yang kecil karena letaknya di sebelah kiri ya. 3 nggak ikut ya, teman-teman ya. Seperti ini. Atau penulisan dalam bentuk interval, ini adalah paling kiri itu berarti negatif tak hingga. Sebelah kanan ini 3 paling kanan itu ya. Dia tidak ikut, artinya nggak ada sama dengan, harus kurung biasa. Negatif tak hingga juga tidak pernah sama dengan, berarti harus kurung biasa. Ini dia intervalnya, teman-teman. Oke, bagaimana kalau yang ini? Kalau yang ini tadi berarti himpunan penyelesaiannya yang negatif itu tidak ada, yang 0 juga di sini nggak ada. Berarti himpunannya ini himpunan kosong. Himpunan yang tidak punya anggota. Simbolnya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, itu teman-teman yang nomor 1 ya. Oke, kita nomor 2. Yang ini. Nah, seperti ini ya soalnya. Pertama, pastikan ruas kanan itu 0. Dan ruas kiri dalam faktor-faktor. Nah, ruas kanan ini belum 0. Supaya 0 gimana? Kita jadikan satu ruas. Nah, gini teman-teman. Ini jadi 0. Mungkin ada teman-teman yang berpikir ini kali silang. Nah, itu tidak semuanya boleh ya. Itu tergantung ini. Karena mengalihkan silang itu sebetulnya mengalihkan semua ruas dengan penyebut. Kalau kita kali semua ruas itu dengan X negatif 3, kan ruas kiri nanti hilang, tinggal 2. Ruas kanan itu X negatif 3. 3 kali X negatif 3. Nah, masalahnya X negatif 3 itu, teman-teman, nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau kita kali positif kan tanda pertidaksamaan tetap. Sementara kalau kita kali negatif, ini kan harus dibalik. Ya kan? Nah, berarti kalau kita ingin kali silang, itu harus dibedakan. Mana yang positif dan mana yang negatif. Pengerjaannya dibedakan, teman-teman. Pengerjaan untuk X negatif 3 yang positif, dan pengerjaan untuk X negatif 3 yang negatif.
Nah, menurut saya lebih simpel kalau kita jadikan satu ruas seperti ini ya. Oke, selanjutnya karena ini pengurangan pecahan, penyebut itu harus sama. Kita jadikan sama dengan sini ya. Nah, kita kali dengan X negatif 3 per X negatif 3. Karena segini nilainya itu 1. 3 dikali 1 kan tetap 3. Nah, kita tidak mengubah apapun ya. Dan penyebutnya udah sama, itu kita jadikan 1. 2, negatif 3X, positif 9. Saya tulis negatif 3X dulu. Positif 9, positif 2, positif 11. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini artinya ruas kanan sudah benar 0, dan ruas kiri sudah dalam faktor-faktor. Seperti yang dikehendaki oleh petunjuknya ini tadi ya. Berikutnya kita gambarkan ruas kiri pada garis bilangan. Lalu kita simpulkan ya. Ruas kiri ini kita gambarkan pada garis bilangan. Ini saya kasih kotak ya. Yang kita gambarkan tuh nilai itu ya. Nilai yang kita kasih kotak. Kapan dia 0 dan kapan dia tak terdefinisi? Ini akan 0 kalau yang atas itu 0. Negatif 3X tambah 11 itu 0. Berarti X-nya berapa teman-teman? 11 per 3 ya. Teman-teman bisa mencarinya seperti ini. Nah, ini kan bagian negatif 3 kan jadi positif ya. Nah, gitu. Berarti saat X-nya 11 per 3 nilainya ini 0. Kemudian kapan dia tak terdefinisi? Jika yang bawah itu 0. Berarti jika X-nya 3. 11 per 3 itu berapa teman-teman? 11 per 3 itu di bawah, di atasnya 3 ya. Karena kalau 3 itu 9 per 3 ya. Berarti dia di kanan, 3 yang kiri. Nah, karena ini lebih dari 3 ini ya. Oke, persis di 11 per 3 nilainya adalah 0. Sementara persis di 3 ini tak terdefinisi. Kemudian menentukan ini tadi plus minusnya, kita cukup lihat koefisien X-nya. Itu yang paling cepat menurut saya ya. Ini positif nih. Yang ini negatif. Kaliin. Negatif dong. Yang paling kanan itu negatif. Selanjutnya semua faktor ini pangkatnya ganjil teman-teman. X negatif 3 itu kan X negatif 3 pangkat 1. Itu kan ganjil. Ini kan juga pangkat 1 ganjil. Ini pasti ganti-ganti tanda. Nah, gini. Tidak ada bentuk definit positif ya. Berarti ganti-ganti tanda. Oke, ini nilainya sudah kita gambarkan. Baru bisa kita simpulkan. Yang diambil itu adalah nilai ruas kiri ini yang lebih dari 0 itu positif. Sama dengan 0, berarti dan 0. Yang positif di sini. Yang 0, cuman di sini ya. 3-nya tidak, dia itu tak terdefinisi. Untuk menandai diambil sama tidaknya ditebalkan ini teman-teman. Ini berarti 11 per 3 itu kita ambil, yang 3 itu tidak ya. Oke, himpunan penyelesaian adalah himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya di tengah sini, berarti itu di antara 3 dan 11 per 3. Dengan 11 per 3 ini pakai sama dengan, karena dia menyebabkan 0, yang itu berarti kita ambil ya. Penulisan dalam bentuk interval, ini berarti paling kiri itu 3, paling kanan 11 per 3. Nah, 11 per 3 ini ada sama dengan atau kita ambil, berarti harus kurung siku. 3-nya ini tidak pakai kurung siku karena dia nggak kita ambil ya. Oke, itu yang kedua teman-teman. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Soalnya kita bahas di lembar lain ya. Ini soal yang ketiga. Oke, tadi petunjuknya ruas kanan itu harus 0. Jangan kali silang. Kalau teman-teman ingin kali silang, harus dibedakan pengerjaannya untuk penyebut atau 2 negatif X yang positif dengan pengerjaan untuk 2 negatif X yang negatif. Nah, itu agak ribet sedikit teman-teman. Lebih baik pakai yang ini.
ruas kanan kita bikin 0 ya. Berarti 1 per 2 negatif X dikurang ini ya, lebih besar sama dengan 0. Ini mengikuti sini. Kemudian karena ini pengurangan pecahan, penyebut harus sama. Kita jadikan sama dengan sini ya. Berarti kita kali dengan 2 negatif X per 2 negatif X. Penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1. Nah, kita kalikan yang sini, ini 1 dikurang. Hati-hati, di sini kadang-kadang keliru. Supaya aman nih kita kurung aja. 2X negatif X kuadrat negatif 8 positif 4X. Nah, kemudian kita jadikan 1 ya. Kita sederhanakan, ini positif X kuadrat kita letakkan depan sendiri. Ini 6X kali negatif menjadi negatif 6X. Negatif 8 kali negatif jadi positif 8. Dengan positif 1 menjadi positif 9. Nah gini, ruas kanan sudah benar 0, tapi ruas kiri belum dalam faktor-faktor. Penyebutnya sudah, tapi ini belum. Nah ini harus kita faktorkan terlebih dahulu. Ada 2 cara untuk faktorkan ini teman-teman ya. Nah teman-teman perlu lancar pemfaktoran ya. Pemfaktorannya bisa seperti ini. X kuadrat negatif 6X positif 9. Kita faktorkan. X kuadrat itu X dikali X. Kemudian kalikan ini dengan sini 9. Jika kita data itu perkalian 1 dengan 9. Kalau enggak 3 sama 3 ya. Kemudian karena ini positif, maka yang kita cari jumlah. Berapa jumlahnya? Lihatnya sini. Negatif 6. Atau 6 jumlahnya. Oh, berarti yang ini. Lebih tepat negatif 6, berarti semuanya negatif. Nah, berarti sini negatif 3, negatif 3. Atau cara kedua, terutama ini bermanfaat kalau dia itu ternyata sulit difaktorkan, teman-teman. Angkanya itu nggak bulat. Kebetulan ini bulat jadi enak ya. X kuadrat negatif 6X positif 9. X kuadrat negatif 6X. Kemudian karena sini negatif 6, maka kita akan mencari setengahnya, yaitu negatif 3 ya. Berarti sini kita tambahkan dengan negatif 3 kuadrat. Sekarang kita teliti terlebih dahulu, negatif 3 kuadrat itu 9, berarti sudah sama. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, maka kita tinggal ambil ujung-ujungnya. X sama negatif 3 kuadrat. Nah, segini itu adalah X negatif 3 kuadrat, teman-teman. Nah, kan sama. Meskipun lebih enak ini, saya kira yang ini perlu teman-teman pelajari ya. Ini namanya melengkapkan kuadrat sempurna, karena nanti akan bermanfaat untuk yang sulit difaktorkan. Kita akan lihat di soal yang keempat nanti, teman-teman ya. Oke, berarti ini faktornya X negatif 3 kuadrat. Yang bawah 2 negatif X ya. Kita gambarkan nilai ruas kiri pada garis bilangan. Nah, nilai yang ini teman-teman ya. Kemudian kita cari kapan dia bernilai 0 dan kapan dia tak terdefinisi. Ini akan 0 jika yang atas yang 0. Nah, ini akan 0 kalau X-nya berapa? 3. Berarti kalau X-nya 3, ini akan 0, teman-teman. Selanjutnya, dia akan tak terdefinisi jika yang bawah 0. Berapa X-nya? 2, ya. Oh, berarti kalau X-nya 2, ini tak terdefinisi. 2 sama 3, 2 itu yang kiri, 3 itu yang kanan. Persis di 2, tak terdefinisi, karena dia menyebabkan 0 di penyebut. Persis di 3, ini nilainya 0. Ya. Selanjutnya, semua koefisien X kaliin, ini positif nih. Kuadrat, itu juga positif. Ini negatif X, negatif. Positif dikali negatif, atau dibagi negatif, sama aja ya teman-teman ya. Hasilnya negatif, maka yang kanan ini negatif.
Nah, selanjutnya teman-teman, coba kita lihat ada bentuk kuadrat. Itu adalah salah satu bentuk yang definite positif. Nah, yang ini tadi. Bentuk definite positif, pangkat genap. Untuk bentuk definite positif, faktor definite positif, maka daerah yang dipisahkan oleh pembuat nol dari faktor itu, teman-teman, itu tidak ganti tanda, tidak beda tanda ya. Kalau tadi kan semuanya min, plus, min gitu kan. Nah, ini karena dia 3 itu berasal dari bentuk ini, definite positif, dia nggak ganti tanda. Ini negatif, sini tetap negatif. Seandainya sini positif, ini juga tetap positif ya. Nah, berarti karena ini negatif, maka sini negatif. Selanjutnya, 2 itu berasal dari faktor pangkat 1. Ini bukan definite positif, maka ini ganti tanda atau beda tanda. Nah, sekarang nilainya ini sudah kita temukan di sini, sudah tergambarkan di situ, baru bisa kita simpulkan. Yang diminta adalah nilai dari ruas G itu yang lebih dari 0 itu positif, sama dengan 0 berarti dan atau 0. Yang positif berarti ke sana, 2 tidak ya. Yang 0 itu hanya di 3 doang. 2 tidak, 2 itu tak terdefinisi ya. Nah, kalau gitu himpunan pensilnya adalah himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya itu di kirinya 2. Berarti X kurang dari 2. Tapi ada ini juga, berarti atau, karena terpisah ya. Karena ini tunggal, maka ini X sama dengan gitu teman-teman. Nah, gini. Penulisan dalam bentuk interval, yang ini berarti paling kiri negatif tak hingga, paling kanan 2, tidak ada sama dengan, harus kurung biasa. Terpisah berarti digabung dengan himpunan yang anggotanya tunggal, yaitu cuma 3 itu doang. Nah, ini penulisan dalam bentuk interval ya. Selanjutnya nomor 4. Ruas kanan sudah benar 0. Ruas kiri belum dalam faktor-faktor. Nah, berarti harus kita faktorkan terlebih dahulu ya. Kita faktorkan. X pangkat 4 negatif 16 gimana pemfaktorannya? Nah, kita ingat lagi, jika ada kuadrat dikurang, teman-teman, ini difaktorkan menjadi A tambah B, ini ditambahkan, dikali A kurang B. X pangkat 4 itu sebutnya X kuadrat dikuadratkan. 16 itu 4 kuadrat, ya kan? Nah, berarti seperti ini. Berarti X kuadrat tambah 4, A tambah B, ini kurang sini. Nah, gitu teman-teman. Nah, kita faktorkan, letakkan di sini ya. Berarti itu menjadi X kuadrat tambah 4 dikali X kuadrat kurang 4. Yang bawah juga kita faktorkan. X kuadrat ditambah 2X tambah 2. Kita bikin seperti ini. Kemudian kalikan ini dengan sini, 2 ya. Jika di data itu kan perkalian 1 sama 2, nggak ada yang lain. Ini positif, berarti yang kita cari jumlah. Berapa jumlahnya? Lihatnya ke sini. 2. Apakah ini jumlahnya 2? Ternyata bukan, ya kan? Berarti bilangannya bukan 1 sama 2, teman-teman. Nah, ini akan sulit kalau difaktorkan seperti ini. Makanya tadi kita mungkin perlu mempelajari yang seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau yang seperti ini, kita akan cari setengahnya sini, ya. Nah, coba kita faktorkan. Ini X kuadrat ditambah 2X tambah 2. X kuadrat ditambah 2X. Nah, kita cari setengahnya. Setengahnya 2, teman-teman. 1 ya. Ini namanya melengkapkan kuadrat sempurna, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sudah bikin videonya tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Jika ingin mempelajari secara detail, lihat di sana ya. Berarti ini 1.
kuadrat. Kuadratkan teman-teman ya. Nah, 1 kuadrat itu kan baru 1, padahal harusnya 2. Berarti ini perlu kita tambah dengan 1. Berbeda halnya dengan yang tadi. Ini negatif 3, dikuadratkan tuh 9. Sudah sama, berarti tidak perlu ditambah atau dikurang sesuatu. Nah, berarti seperti ini teman-teman ya. Nah, yang ini kita ambil ujung-ujungnya. X sama positif 1 kuadrat. Segini itu menjadi ini teman-teman. Ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata ini kuadrat. Itu tidak pernah negatif. Paling kecil 0. Nilainya positif atau paling kecil 0 ya. Minimum dia tuh 0 nilainya. Ditambah 1, berarti segini itu minimum nilainya itu 1 teman-teman. Artinya negatif nggak pernah, 0 juga nggak pernah. Karena tidak pernah 0, dia tidak bisa faktorkan teman-teman. Ya udah, itu namanya bentuk definite positif. Nah, kita tulis seperti ini aja. X ditambah 1 kuadrat tambah 1 ya. Nah, gini. Ini bentuk definite positif. Dia tidak pernah 0, pembuat 0-nya nggak ada. Alasannya karena kuadrat terus ditambah bilangan positif, teman-teman. Beda halnya kalau seperti ini. Saya kasih contoh nih ya. Misalnya setelah dibentuk seperti ini, menjadi seperti ini misalnya nih. X negatif 3 kuadrat dikurang 4 misalnya. Nah, ini nilainya, dia tidak hanya positif doang. Ini betul minimal 1 dikurangi 4, itu berarti minimum nilainya itu negatif 4. Artinya negatif 4 itu paling kecil, lebih besar berarti ada negatifnya, negatif 4 sampai 0, ada nolnya, dan ada positifnya. Karena dia pernah 0, maka ini bisa difaktorkan teman-teman. Nah, ini pemfaktorannya seperti tadi. Nah, ini kuadrat dikurang, ini tambah sini, ini kurang sini. Berarti ini sama. Kuadrat, ini sebenarnya 2 kuadrat ya, dikurang, berarti X negatif 3 tambah 2, X negatif 1 jadinya, terus kurangi, X negatif 3 dikurang 2, X negatif 5. Nah, pemfaktorannya jadi seperti ini teman-teman. Ini bisa difaktorkan karena dia pernah 0, karena paling kecil itu negatif 4, artinya nilainya ada negatifnya, ada nolnya, dan ada positifnya. Dan ini beda, karena ini bilangan positif, ditambah 1 berarti paling kecil jadi 1. Dia tidak pernah 0, tidak pernah negatif. Selalu positif. Nah, selanjutnya yang sini. Nah ini bisa difaktorin ya, kayak tadi ya. X gitu, ternyata ini X negatif 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan sini teman-teman ya. Nah, gini. Nah, kita tulis seperti ini deh. Nah, gini. Dah, selanjutnya yang ini masih bisa difaktorkan itu. Karena 4 itu 2 kuadrat. Jadi kita faktorkan lagi. Tapi yang ini nggak bisa teman-teman. Karena X kuadrat itu paling kecil 0. Tidak pernah negatif. Ditambah 4, berarti segini itu paling kecil 4. Artinya nilainya selalu positif. 0 juga nggak pernah. Berarti nggak usah difaktorin ya. Ini definite positif sama seperti ini. Yang ini faktorin, X kuadrat negatif 2 kuadrat itu X tambah 2, X kurang 2. Seperti pemfaktoran yang ini tadi, ini ke sini tadi teman-teman ya. Yang bawah, ini nggak bisa difaktorin, definite positif soalnya. Nah, ini juga bentuk definite positif. Atau lebih tepatnya ini semi definite positif. Jadi yang ini semi definite positif teman-teman. Maksudnya, kalau definite positif itu nilainya selalu positif. Tidak pernah 0, tidak pernah negatif. Seperti ini. Nah, ini memang betul dia positif terus, tidak pernah negatif, tapi dia pernah 0. Nah, yang seperti itu namanya semi definite positif ya. Berarti yang definite positif ini ada 2. Ini sama ini. Nah, yang ini namanya semi definite
positif. Nah, selanjutnya ini sudah benar dalam faktor-faktor, kita gambarkan nilai ruas kiri pada garis bilangan. Kita cari terlebih dahulu kapan ini akan 0 dan kapan dia tak terdefinisi. Nilai dari ruas kiri, teman-teman. Yang sini ya. Ini akan 0 jika yang 0 itu yang atas. Yang ini dia tidak pernah 0, selalu positif. Berarti tidak ada dari sini. Yang sini akan 0 kalau X-nya negatif 2. Sementara dari sini akan 0 kalau X-nya itu 2. Berarti persis di negatif 2 sama 2, nilai dari pecahan ini 0. Selanjutnya kita juga cari kapan ini tak terdefinisi, jika yang 0 itu yang bawah. Nah, ini bentuk definite positif, dia tidak pernah 0, teman-teman. Sorry, ini nggak ada kuadratnya ya. Nah, sorry, kuadratnya di sini tadi ya. Ini tidak pernah 0, berarti nggak ada pembuat 0 di situ. Ini akan 0 kalau X-nya 3. Nah, 3 itu di kanannya 2. Nah, persis di 3, ini jadi tak terdefinisi, tidak punya nilai. Nah, selanjutnya, semua koefisien X kaliin. Nah, ini nggak ngaruh ya, yang ini. Definite positif boleh kita abaikan, teman-teman ya. Positif, positif, positif. Berarti positif. Sorry, maksud saya coret ini bukan coret itu hilang, teman-teman. Tapi itu kita abaikan. Sebenarnya hilang juga benar, karena semua ruas dibagi ini boleh. Itu dia tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Tapi beda kalau ini, teman-teman. Kalau semuanya kita bagi X tambah 2, nah ini hati-hati. Karena ada yang tetap seperti ini, ada yang diubah. Alasannya X tambah 2 itu bisa positif, bisa negatif. Kalau kita ambil X-nya 1 tambah 2 itu 3, positif. Kalau X-nya kita ambil negatif 5, negatif 5 tambah 2 itu negatif 3, negatif. Nah, hati-hati yang ini nggak boleh ya. Tapi kalau ini boleh, semua ruas dibagi ini, karena ini udah pasti positif, dibagi positif maka ini tetap. Termasuk yang sini, semua ruas bagi ini boleh tetap, atau ini berarti hilang. Ya. Atau kalau enggak tetap tulis saja, tapi dia nggak ngaruh ya teman-teman ya. Oke, tentukan yang paling kanan. Ini positif, ini juga positif, kuadrat itu positif. Maka yang paling kanan ini positif. Atau definite positif ini sebenarnya nggak ngaruh juga teman-teman ya. Yang 3 tuh nggak ngaruh. Artinya nggak ngaruh tuh berarti kita anggap nggak ada. Berarti sepanjang ini tetap positif nih. Yang dipisahkan oleh 3. Atau kalau pakai yang tadi, yang dipisahkan itu sama tanda ya. Selanjutnya, 2 sama negatif 2 itu berasal dari sini. Semua pangkat 1 itu bukan bentuk definite positif. Artinya pasti beda tanda. Nah, gini. Dah, semua nilai yang di ruas kiri, nilai ini, sudah kita gambarkan pada garis bilangan, baru bisa kita simpulkan. Ternyata yang diminta itu yang kurang dari 0 atau negatif. Berarti hanya yang di sini. Yang menyebabkan 0 tidak diambil karena ini nggak ada sama dengan, teman-teman ya. Artinya ini tidak ditebalkan. Ini juga nggak ikut ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya, himpunan X anggota bilangan real dengan X-nya itu di tengah sini, di antara. Atau penulisan dalam bentuk interval, paling kiri negatif 2, paling kanan 2. Tidak ada sama dengan, kurung biasa ya. Nah, ini dia penyelesaiannya, teman-teman. Oke, seperti ini 4 variasi soal pertidaksamaan rasional. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman teman-teman di dalam memahami pertidaksamaan rasional. Saya sudah siapkan 2 buah soal untuk latihan ini. Silakan dikerjakan teman-teman. Tapi baik juga kalau teman-teman ingin mengerjakan keempat contoh tadi yang sudah saya bahas. Coba kerjakan sendiri, nggak usah lihat pembahasannya. Kalau teman-teman lancar berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kok masih mentok, kok macet,
Nah, itu ada masalah. Itu nggak apa-apa, malah bagus ya. Karena masalahnya itu ketemu. Nah, teman-teman pasti bisa mengatasi. Nah, setelah itu baru bisa dilanjutkan mengerjakan soal latihan ini. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya. Pokoknya ke semuanya, siapa tahu mereka memerlukan video ini. Terima kasih.